Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kali ini kita berada di pertemuan kelima pada KD 3.9, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa belajar Rabbi Sidni Ilman Warzukni Fahman. Selanjutnya siswa silakan membuka halaman 117 buku paket yang disediakan. Situ ada menganalisis isi dan kebahasaan novel. Diharapkan siswa sudah membaca uraian yang disajikan pengarang pada halaman 118, 119, dan 120. Karena kita akan masuk pada kegiatan 1, yaitu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsik sebuah novel sudah diuraikan pada halaman sebelumnya, yaitu meliputi tokoh. Adapun yang dimaksud dengan tokoh silakan dibaca secara tuntas. Kemudian ada disebut alur dan plot, juga diuraikan ini secara tuntas. Silakan siswa membacanya berulang-ulang biar lebih paham. Kemudian yang berikutnya ada latar atau setting, di mana latar itu terbagi 3, di mana ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini terbagi 2, ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya juga ada tema. Sekarang siswa ditugaskan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 120. Ada 6 pertanyaan. Tema apa yang menonjol dalam Ronggeng Duku Paruk? Kemudian yang kedua, bagaimanakah alur yang tergambar dalam novel Ronggeng Duku Paruk? Sampai seterusnya. Saya kira cukup jelas ini pertanyaannya. Kalau ada masalah jangan lupa bertanya kepada guru bidang studi. Saya tutup dengan doa kiparat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kali ini kita berada di pertemuan ke-6, masih pada KD 3.9, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Sebelum kita lanjut, mari membaca doa belajar Rabbi Sidni Ilman Warzukni Fahman. Silakan siswa membuka halaman 121. Kita berada di kegiatan 2, yaitu menganalisis unsur kebahasaan novel. Pada kegiatan pertama, kamu telah mempelajari unsur-unsur intrinsik novel. Pada kegiatan ini, kamu akan mempelajari unsur kebahasaan novel. Unsur kebahasaan novel yang akan kamu pelajari meliputi gaya bahasa atau penggunaan majas dan citraan. Analisislah gaya bahasa dalam kutipan novel Ronggeng Duku Paruk berikut. Nah, siswa perlu mencari bantuan di Google, cari materi majas yang ini, majas atau gaya bahasa. Karena secara umum majas ini terbagi 4. Ada yang disebut majas pertautan, majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas perulangan. Tidak mungkin saya uraikan satu persatu di sini. Salah satu kalimat yang menggunakan gaya bahasa pada novel Ronggeng Duku Paruk ada kalimat kedua. Tanpa sekalipun mengepak sayap, mereka mengapung berjam-jam lamanya. Kata mengapung di sini masuk dalam kelompok majas atau gaya bahasa metafora. Yang dimaksud majas metafora adalah majas yang membandingkan sifat benda yang satu pada benda yang lain. Misalnya, kata memecahkan. Yang biasa dipecahkan adalah gelas atau kaca, namun bisa pindah pada kalimat yang lain. Mereka berusaha memecahkan masalah itu dengan baik.
pada kata memecahkan masalah di situ bukan berarti yang dipecahkan itu disamakan dengan gelas, tapi yang dimaksud di situ adalah mencari solusinya. Sama dengan kata mengapung. Yang biasa terapung itu adalah benda-benda ringan di atas air. Namun kali ini yang dimaksud adalah burung mengepak sayap, mereka mengapung berjam-jam. Artinya itu mereka berada di udara dalam waktu yang cukup lama. Itu adalah gaya bahasa metafora. Selain itu, Anda mungkin bisa menemukan ada yang disebut gaya bahasa atau majas perumpamaan. Majas perumpamaan itu adalah majas yang ditandai dengan kata ibarat, umpama, laksana. Ya, karena ini adalah gaya bahasa perbandingan yang membandingkan benda satu dengan benda yang lain. Misalnya ilmunya seperti tingginya langit. Kata seperti di situ menunjukkan gaya bahasa perbandingan atau perumpamaan. Yang dibandingkan adalah ilmu dan tingginya langit. Ya, untuk jelasnya mungkin Anda bisa minta bantuan di Google supaya lebih jelas lagi. Ada juga yang disebut gaya bahasa atau majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang menginsankan atau memanusiakan benda. Benda itu dibuat seolah-olah bernyawa, bisa melihat, bisa mendengar, atau sifat-sifat manusia yang lainnya dipindahkan pada benda. Misalnya pulpennya menari-nari di atas kertas. Kata menari-nari ini biasa dilakukan oleh manusia, tapi sekarang pulpennya itu ikut menari seperti manusia, padahal bukan yang sesungguhnya. Yang dimaksud di situ pulpennya bergoyang mengikuti alunan karena saking asiknya dia menulis, sehingga terlihat pulpennya ini seperti ada iramanya, membentuk seperti tarian. Sekarang siswa, saya kembali pada penugasan. Siswa ditugaskan untuk menemukan majas yang terdapat dalam novel Ronggeng Duku Paruk pada halaman 124. Ya, majas-majas apa saja yang bisa ditemukan? Tulis nama majasnya, kemudian diikuti dengan kutipan kalimat. Minimal 2 jenis gaya bahasa atau majas. Lebih dari 2 juga tidak masalah, itu akan lebih bagus. Saya kira cukup jelas. Saya tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.